Awalnya memang kita sudah sangat tertarik sama lokasi Ubud ya. Jadi karena di sana marketnya totally beda sama market kita sekarang. Di sana lebih diverse, banyak turis mancanegara. Jadi dari sana kita akan dapat awareness yang lebih lah menurut kita di segi marketing juga. Nah kalau untuk ceritanya sempet kita awal itu di kontak ditawarin satu tempat yang menurut kita udah cukup prime location. Tapi ketika kita ketemu sama orangnya, ternyata nggak terjadi kesepakatan di sana. Jadi di sana kita ada sedikit kekecewaan, mengalami penolakan pertama. Shalom semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi di GMS Denpasar dan bareng Giovanni. Ya, kita lanjut ya, karena ini adalah part 2 dari pembicaraan kita yang seru tentang gelato dan sebagainya di konteks Bali gitu ya. Oke. Ya, masih bersama narasumber yang sama? Betul. Bro Benny sama Karina. Betul. Oke, sekarang kita langsung lanjut. Giovanni, ayo. Gimana? Saya tadi dengar gitu ya, Koko Cece ini sudah buka cabang di Ubud gitu ya. Boleh gak kita tahu apa yang jadi pengambilan keputusan kalian? Kenapa kok akhirnya memutuskan untuk buka cabang di Ubud? Ya tentunya nggak hanya sekedar perhitungan bisnis gitu ya, atau gimana, atau pembuktian diri apa nggak, kita yakin nggak. Tapi apa yang mendasari? Dari 1 menjadi 2. Yang kita harapkan pasti ada ketiga, 4, 5 gitu kan. Nah itu kan langkah yang cukup penting. Kira-kira apa yang mendasari dan ya itu dulu deh, apa yang mendasari? Oke, pertama ya pastinya mau grow di revenue ya, itu yang pertama. Tapi kedua juga efisiensi juga, karena kita udah spend banyak effort, banyak resources di manpower juga. Udah banyak training, kita develop orang. Dari sana kita pikir kalau kita cuman stuck di satu store, itu akan sulit untuk mempertahankan mereka. Karena setiap individu pun mau berkembang, mau ada career progression. Jadi kita pikir kita harus untuk membuka cabang yang kedua untuk bisa meretain orang-orang ini. Because the only way to keep them is to grow. Jadi ini kata-kata bisa jadi quote ya? Betul. iya, jadi untuk kita bisa mempertahankan orang-orang yang kita udah training, udah develop, itu adalah dengan memberikan mereka opportunity, kesempatan untuk berkembang juga. Nah itu kenapa awalnya kita decide untuk harus buka cabang yang kedua. Ada nggak story untuk ketika cabang kedua ini? Apakah hanya sekedar random aja ini tempat rame gitu ya? Misalnya kayak kita mau mancing ini ikannya paling banyak, atau ada sesuatu termasuk pemilihan tempatnya? Ada kesaksian gitu kita Iya. dengar Dari gitu ya, katanya ada kesaksian yang indah. awalnya memang kita sudah sangat tertarik sama lokasi Ubud ya. Jadi karena di sana marketnya totally beda sama market kita sekarang. Di sana lebih diverse, banyak turis mancanegara. Jadi dari sana kita akan dapat awareness yang lebih lah menurut kita di segi marketing juga. Nah kalau untuk ceritanya sempet kita awal itu di kontak ditawarin satu tempat yang menurut kita udah cukup prime location. Tapi ketika kita ketemu sama orangnya, ternyata nggak terjadi kesepakatan di sana. Jadi di sana kita ada sedikit kekecewaan, mengalami penolakan pertama. Tapi ternyata di balik itu Tuhan menyediakan. Penolakan maksudnya dia yang mungkin kasih pelang atau sign disewakan gitu. Terus ternyata habis itu dia nolak gitu. Atau gimana? Dia DM langsung di Instagram. Oh, dia menawarkan diri. Saya punya tanah nih, gitu. Iya, dan menurut kita tuh tempatnya bagus banget kok. Tapi ujungnya dia nolak. Iya, tapi ternyata kita juga berdoa sih kok saat pilih satu lokasi itu menurut kita itu lumayan decision yang cukup krusial. Jadi kita berdoa, Tuhan kalau emang Tuhan izinin kita di sini, Tuhan buka jalan. Tapi kalau emang Tuhan nggak izinin, ya udah Tuhan tutup aja jalannya. Kita sering banget doa kayak gitu. Nah, ternyata untuk yang tempat itu sepertinya Tuhan emang tutup jalan. Lalu aku punya temen kok, dia punya lokasi di Ubud.
Jadi udah kenal cukup lama, tapi kita nggak deket lah ya. Jadi aku nggak even punya nomor WA-nya. Ada Instagramnya tapi nggak ada WA. Jadi aku coba tanya saudaranya yang di Bali, which is teman aku minta kontaknya, terus aku approach. Nah, pas di approach, ternyata dia bilang, oh willing buat explore kok. Padahal kalau lihat tempatnya yang sekarang ini kayaknya di mana ya bisa taruh tempat kita. Jadi karena saya tahu tempat itu sering di ke situ juga dan kadang-kadang bingung. Wah ini bener udah padat banget gitu ya. Teman-teman juga nanya di mana Rin gitu pertanyaannya. Soalnya pas dia tanya cuman counter kah? Kayak counter island kecil atau store. Dia bilang mau dibangunin store. Pertanyaan mereka di mananya gitu. Nah setelah kita explore, kita ngobrol-ngobrol itu, setelah pertemuan kesekian kan kita udah lebih deket lah ya, udah oke nih buat explore. Ternyata itu few days, berapa hari sebelum saya kontak Cici-nya itu yang punya tempat, dia bilang karena dia tinggal di dekat store kita yang pertama yang di Kuta. Nah jadi lumayan kadang lewat. Nah waktu itu kita lagi viral kok. Viral, jadi ada antrian sampai keluar. Nah kalau dilihat itu desain store kita tuh nggak kayak tempat dessert lah ya, it's grey, warnanya abu, industrial banget. Jadi orang kadang kalau nggak notice itu nggak tahu itu tempat eye catching ya. Iya, gelato gitu. Nah, gelato kan biasanya Warna-warni, iya, iya. Kan kompetitor Anda juga biasanya rata-rata warna-warni. Iya. Ini malah ambil grey gitu. Grey Industrial karena soalnya konsepnya. iya, jadi karena konsepnya industrial. Nah, dia bilang berapa hari sebelumnya dia lihat store kita rame, terus dia nanya ini apa ya gitu loh. Oh menarik juga, dia cuman pikirannya cuman begitu, tapi ternyata pas aku tanya dia baru, oh ternyata kamu yang punya Pinkies Gelato gitu mereka nyebutnya. Jadi ya ternyata sepertinya ada divine connection itu sih, Tuhan izinkan itu ketemu. Dan kalau lihat timeline, kalau misalkan kita approach dia pas approach yang tempat pertama itu kan dia belum lihat kita rame ya. Jadi mungkin belum penasaran lah tempat apa itu. Jadi mungkin Tuhan izinin kita ditolak dulu kok sampai kita ketemu, bisa dipertemukan di timing yang tepat. Jadi itu sih kayak kalau masih mikir kayak Tuhan emang ngatur gitu timingnya sih yang bisa kita Saya dari sharing. tadi penasaran dengan orang ini, itu hanya kerjasama soal sewa tempat atau memang ada kerjasama seperti bagi hasil dan Partnership lain gitu ya. gitu, partnership. Oh kita partnership sih, jadi sistemnya Termasuk yang berhasil. pertama yang nolak tadi. Yang pertama itu, nah itu juga saya bilang God's favor. Karena yang pertama itu pas kita approach, kita ketemu itu dia belum pernah untuk mempunyai bentuk kerjasama seperti ini. Jadi Dia berani DM ya? Gitu. iya, jadi dia pengen, dia lihat oh brandnya bagus nih gitu. Dan pas kita ngobrol-ngobrol, jadi kita nggak tahu sama sekali. Kan pertanyaan kita kalau di usaha tuh siapa yang bangun, siapa yang invest tempatnya, siapa yang ntar ratain tanahnya gitu-gitu. Nah itu nggak ada, belum tahu gitu loh. Sedangkan kalau sama yang Cici yang tempat kita sekarang ini, mereka udah tahu gitu loh. Gini jelas. Dan menurutku kalau negosiasi awal itu kalau nggak ada basis seperti itu kayak bakal tektokannya lebih lama. Jadi makanya aku bilang God's favor, karena yang pertama ini belum tahu apa-apa, itu bakal lama, Tuhan kasih percepatan. Tapi kita kelihatannya mungkin kayak setback, satu kemunduran nih, ditolak dulu. Tapi ternyata Tuhan kasih percepatan loh gitu. Dan lokasinya ya even lebih bagus menurut kita dari tempat pertama. Ya, itu sih yang kita Jadi secara sharing. overall lebih bersyukur dapat tempat yang sekarang kan? Iya, dan kebetulan kita juga satu iman. Jadi itu juga menurutku lebih gampang connect ya di situ. Iya, itu sih. Jadi tentang sistem kerjasamanya gitu, misalnya entah itu saya nggak tahu apakah ini area tentang bagi hasil atau misalnya seperti apa, itu datangnya dari pihak sana atau dari pihaknya Koko Cece sendiri? Dari pihak sana mereka udah set. Udah punya term and condition-nya ya? Terms and conditions, cuman kita of course nego ya. Ada negosiasi, ada itu, dan orangnya cukup open buat explore. Kita juga bersyukurnya di sisi itu sih. Kita cari win-win solutionnya Cari lah. win-win ya. Kita jelasin juga, kita harus berani jelasin juga sih.
Karena Gelato ini kelihatannya store-nya kecil, tapi investmentnya cukup tinggi. Dari sisi equipment itu kita jauh lebih tinggi daripada coffee shop biasa. Karena mesin-mesinnya lebih mahal juga itu sih. Jadi kenapa kita nego dari sisi itunya. Jadi dari segi ada kontraknya gitu ya? Kita ada kontraknya, pasti ada kontraknya. Pasti harus ada hitam di atas putih ya untuk segala ini. Jadi biar jelas, mungkin nih kalau yang mau partnership juga, mungkin buat teman-teman itu lebih baik kita ngomongin pahit-pahitnya di depan. Dan jadi jelas dan potensi-potensi yang ada gitu di depan. Betul. Soalnya kadang kalau orang kayak investment ya kok, pada orang kalau nawarin kita pun kayak kenapa sih cuman manis-manisnya gitu loh. Kayak misalkan produk-produk tertentu mereka nggak even jelasin kalau lagi market lagi turun atau apa, itu kan suka nggak dijelasin ya. Tapi kalau kita prefer kalau bisa ngomong pahit-pahitnya aja di depan, ngomongin yang the worst case scenario gimana. Nah itu diomongin di depan dan kalau perlu ya dituangkan dalam kontrak. Itu sih yang kita bisa share. Nah jadi ekspektasi kita kalau ada sesuatu ini kita udah tahu ya. Kita bilangnya managing expectation kali ya kue. Jadi kita udah tahu apa yang harus dilakuin kalau misalkan terjadi sesuatu. Dan itu pun belum ke cover semua kan. Sebenarnya kalau kayak COVID siapa sih yang tahu gitu. Sekarang mari kita dengarkan apa prinsip firman Tuhan untuk episode kali ini. Dari Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Nah, sampai sini dulu. Jadi Adam ketika pertama kali diciptakan, dia tuh sudah bekerja. Dia tuh sudah memberi nama binatang satu jerapah, satu ayam, satu kuda, satu lagi keledai dan sebagainya. Dan ini harusnya menjadi satu spirit atau satu semangat dalam diri kita bahwa kita ini dari awal Adam diciptakan pun Adam ini kreatif. Seperti episode pada kali ini ketika ada challenge gitu ya untuk apakah aku mau meniru produk-produk luar negeri yang sudah terkenal atau aku mending pakai barang-barang atau pakai bahan-bahan yang dari lokal aja. Bukankah ternyata ada es krim dari ubi Cilembu, bukankah ada es krim dari atau sorbet dari kecombrang dan lain-lain. Itu kalau misalnya bukan kreativitas dari Tuhan, dari siapa lagi? Memang tugas kita adalah duduk, diam, tenang, berpikir, merencanakan, dan ide itu akan keluar. Tuhan akan kasih ide-ide itu tepat pada waktunya. Tapi itu adalah tanggung jawab kita juga untuk observasi, melihat sekeliling gitu ya. Tidak scrolling-scrolling, tetapi ketika melihat sekeliling ada satu kebutuhan, ada satu potensi dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang kita buat secara eksklusif, kita kasih nama yang mungkin elegan dan sebagainya. Dan hal seperti itu ketika kita jual, kita bisa ada value, harganya bisa lebih mahal, kita dapat berkat dari situ. Nah, disitulah kita bisa lihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Asah kreativitas kita, jangan hanya terpaku pada hal-hal yang sekarang keadaannya nggak baik-baik saja. Jangan hanya mengeluh, tetapi keluarlah dari tendamu, kata Tuhan kepada Abraham. Lihatlah bintang-bintang di langit. Dan situ ketika kita melihat Tuhan dan kita melihat sekeliling, kita melihat bahwa ternyata ada potensi-potensi yang bisa kita lakukan untuk kita praktekkan dalam bisnis, karir, dan profesi kita. Selamat berkreasi dan selamat menikmati berkat Tuhan yang lebih-lebih lagi dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Iya, karena menurut saya partnership itu cukup ngeri-ngeri sedap gitu kok. Karena kalau ngurusin karyawan beda challenge-nya, tapi ketika berhadapan dengan partner itu challenge-nya beda lagi gitu. Kadang-kadang kita tuh butuh trust juga di situ gitu kan. Kita juga tadi kan saya mention kayak ada kontrak atau enggak gitu. Karena dalam pengalaman saya juga bersama dengan teman-teman saya gitu, kontrak itu bisa tricky sekali gitu. Karena oke, kita ngitungnya win-win solution, tapi pada akhirnya ternyata di sisi sananya tuh ada udang di balik batu gitu loh, kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi kalian bisa trust sebegitunya itu apa yang akhirnya buat kalian bulat, iya ini kita bisa ini kerjasama dengan orang ini, kita bisa percaya sama orang ini gitu. Apa itu apalagi yang partnership ini kan yang pertama kali kan setelah cabang setelah pusatnya kan. Cabang kedua sebenarnya pengennya punya sendiri, ternyata partnership. Iya. Seperti itu. Satu hal yang aku pegang juga ya,
Trust itu harus kontrak itu ya bakal kicks in, bakal applicable saat worst case happen. Tapi trust itu gimana kita dapat trust ya. Gimana kita bisa ngecek trust itu kita harus lihat kredibilitas orangnya. Jadi emang kebetulan udah kenal lama, aku sempat tanya-tanya juga sama teman-teman gimana sih orangnya ini. Karena kan orangnya udah lama di Bali ya. Jadi saya juga orang Bali kan, jadi bisa nanya kurang lebih gimana. Reputasi ya itu which is penting sih. Dan itu pun applicable sama kita gitu loh. Jadi karena saya tinggal di Bali so far sih puji Tuhan tidak ada masalah ya kok ya. Jadi orangnya mungkin dari sisi sana juga bisa trust kita juga gitu loh. Jadi I think reputation is important ya buat untuk jangka panjangnya. Dan orang kita juga bukan tipe orang yang hit and run gitu sih. Terus kalau dari sisinya Koko Cici sendiri, how you build reputation bagi diri sendiri? Karena bagaimanapun juga buat sisi sana, saya juga harus tahu reputasinya Koko Cici ini seperti apa. Misalnya kalau saya mau kerja sama kayak gitu, Koko Cici ini build reputationnya gimana selama ini? Untuk kita ini bisa loh diajak kerja sama Anda gitu. Waktu itu apa yang ditawarkan? Integritas kali ya. Jadi dari hal-hal kecil ketika kita ngelakuin sesuatu itu kita nggak mau ambil shortcut. Kita ngelakuin produk kita juga kita deliver di luar daripada ekspektasi orang. Kita selalu harus punya excellent spirit di sana. Jadi kita kasih produk yang lebih baik daripada market yang udah ada sekarang. Jadi dari sana mungkin kita juga bisa dilihat credibility kita ya. Kalau kita serius, kita benar-benar passionate di dalam bidang kita benar-benar excellence di sana. Jadi orang mungkin juga bisa menilai dari itu ya. Betul-betul. Iya sih, saya tiba-tiba ingat Kokonya ini kayaknya nggak cuma sekali ya menang. Jadi kayaknya ada beberapa penghargaan nggak sih? Iya nggak sih? Sebenarnya ada beberapa aja. Piagam kan? Ada, tapi piagamnya sebenarnya tuh sekali, kayaknya, tapi mungkin viralnya berapa kali. Oh gitu. Karena kan sampai saya aja nangkepnya ini berkali-kali nih dapat piagam. Itu menanya mungkin cuman kayak orang di gunung ya, cuman terus gaungnya Aku mau nambahin sedikit dari sisi reputasi ya. Jadi kita tuh pas pertama pelayanan gereja itu juga mikir sih untuk kita kan berdua jadi TL CG ya, which is sudah di atas di atas CGL ada coach ada TL. Jadi kita juga bilang kita selalu remind kita harus konsisten gitu, apa yang kita bilang di gereja sama apa yang kita lakuin di luar itu harus sama gitu loh. Soalnya kalau enggak itu bakal langsung reputasinya pasti langsung jeblok, misalkan di gereja kayak malaikat gitu. Malaikat dari luarnya kayak Nah itu juga hal yang kita sangat perhatikan dan mindful dan harus aware ya. Jadi makanya banyak juga konsep-konsep CG dan gereja kita juga bawa. Betul, kayak tadi Cece bilang grow together, itu kan CG banget ya. Iya benar. Itu CG banget tadi. Iya. Iya jadi. Nah sekarang ini saya barusan teringat. Kan tadi, minggu lalu gitu ya. Ketika sempat diomong, Gelato ini adalah tidak cuma produk tapi services juga. Nah kaitannya juga sama Google Review. Gitu. Mungkin ada cerita gimana ya, cara kita memaintain Google Review supaya kalau bisa 5 gitu kan. Seperti itu. Emang gitu juga salah satu M kita sih. Sebenarnya kita juga komunikasi ini ke tim. Jadi sebagus apapun produk kita, kalau kalian tim di depan yang deliver service itu jutek misalkan kurang bagus, itu keenakan produk kita itu hilang gitu loh. Jadi contoh ya kita dulu punya satu kasir itu emang mukanya by default itu serius dan kurang senyum lah. Jadi, ini bahasanya udah diperhalus nih. Iya jadi gara-gara satu orang itu dan setelah kita evaluasi selalu satu orang itu kita berapa kali kena Google Review yang 1 bintang. Cuman karena satu orang tersebut itu sudah berapa kali. Tuh di sini tuh. Iya makanya kayak aduh padahal. Begitu satu kan ngerontokin langsung turunnya. Iya langsung kan? Jadi 4,6 ya kalau nggak salah. Jadi itu pun kita jadi
it's a team effort juga buat balikin. Lebih susah sebenarnya untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Lebih baik kita mencegah. Sampai to the point aku share ke dia juga di performance review itu juga penting, ada performance review. Kita bilang bisa nggak latihan senyum di depan kaca sampai segitunya kita bilang, karena bukannya kenapa-kenapa, tapi ini penting untuk posisi dia kalau dia masih terus mau lanjut di karir ini gitu loh. Dan sejak daripada itu kita lebih hati-hati interview, pas screening pun kita generally cari orang yang ceria gitu loh. Karena emang ada kan yang cocok untuk di back office, ada yang cocok untuk emang di hospitality. Emang kalau yang mungkin kalau orang marketing nggak cocok di admin. Jadi ya tau lah kita menempatkan orang yang mana di depan. Even to the point kayak pernah ada satu barista jutek banget, kita sampai pikir orangnya bagus bener ya, cuman ya emang kurang friendly ya. Sampai pikir bisa di training jadi orang kitchen aja nggak? To the point sampai kayak gitu loh. Padahal orangnya kan soalnya bagus kok. Jadi sayang juga gimana kita bisa retain orang tersebut. Jadi sempat ada tek-tek kayak gitu Atau sih. di sekolah kepribadian. Oh iya sempat. Kita juga sempet gitu juga? Iya jadi minta bantuan. Kakakku kan kerja di hospitality di hotel, betul. sampai panggil trainer HR-nya datang buat trainingin customer excellence. Jadi itu juga penting sih menurutku untuk especially di hospitality business kita, soalnya deal sama orang dan yang mendeliver service itu orang itu sih. Tips-tips juga mungkin. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya itu sih dari tadi tuh kayak aduh kayaknya pengen banyak bertanya gitu sih, kayak apa, how you put the right person on the right place kayak gitu kan, karena tapi tadi sudah sempat dijawab sih, karena kan tadi lewat screening lah, lewat interview saya sempat mikir apa tadi tuh lewat trial error dulu ya, jadi lihat orangnya udah coba dulu ditaruh di kayak istilahnya di bagian kasir gitu, ternyata nggak cocok baru dipindah lagi kayak gitu. Iya. Sempat seperti itu berarti ya? Sempat trial error juga sih, jadi yang sejak kejadian itu kita juga sempat mau pindahin dia ke misalkan kalau lagi sibuk ke barista, karena kalau sibuk itu even seceria apapun itu kadang kalau lagi konsen, karena di kasir harus konsen kan gitu loh, itu bisa lupa gitu. Jadi emang harus extra effort dan kita harus sering remind sih, jadi supervisor kita juga sering ingat senyum gitu. Jadi harus diingetin juga. Dan pas kita kalau orang itu kita pindahin ke tempat misalkan ke barista gitu ya, kita ada serve coffee juga kan, tapi kalau memperlambat service juga agak repot ya. Jadi emang di performance evaluation itu penting sih buat kasih tahu kamu harus belajar apa, kamu kurangnya di mana, tapi juga nggak mendiskreditkan mereka bagusnya di mana, jadi mending kamu ditempatin sih. Oke. Jadi sejauh ini yang jadi challenge itu bukan produknya yang mau dijual, tapi lebih ke people-nya ya. Itu salah satu biggest challenge kami sih. Makanya tadi Benny udah mention juga, jadi untuk grow kita mau retain orang-orang yang ada. Dan puji Tuhan udah ada orang-orang yang setia sama kita 1,5-2 tahun. Which is katanya cukup lama untuk di dunia F&B kalau kita ngobrol sama teman-teman. Jadi makanya kita mau grow biar mereka bisa grow with us gitu sih konsepnya. Oke. Oh baik kok, itu dari saya juga sudah cukup gitu ya. Kayak. Saya masih ada satu lagi nih. Silakan. Ada beberapa lagi sebenarnya. Pernah nggak rencana untuk ngikutin kompetitor atau F&B yang serupa untuk mau buka di Surabaya misalnya, di Jakarta? Karena bagi teman-teman juga kadang-kadang ada hal-hal yang misalnya gini. Ada ya kita ngomong pokoknya ada satu usaha lah ya, mirip atau enggak itu nanti biar jadi misteri gitu. Tapi buka di Surabaya ternyata ya so-so, padahal kalau di Bali wow rame gitu. Tapi ada juga yang di Bali buka di Surabaya sama Jakarta sama-sama rame. Nah kira-kira ada pandangan nggak? Jadi ini juga untuk teman-teman untuk melihat bahwa jangan kadang-kadang ada satu rasa aku nggak mau jadi jago kandang gitu ya. Misalnya di ini doang aku mau buka di sini. Nah pernah nggak ada consideration atau pertimbangan tertentu tentang hal ini? Ya kalau kita biasa ngambil satu keputusan itu selalu mikirnya jangka panjang ya. Kita nggak mau yang cuman viral sesaat terus sepi setelah itu. Jadi untuk hal itu mungkin kita mau untuk sementara keep it eksklusif di Bali.
Karena kita ngelihat dari market kita juga pun banyak yang datang dari Jakarta, Surabaya, dari kota-kota lain di Terus Indonesia. bela-belain ke Bali untuk otentik. Tuh, Gelato jadi ini kita mau keep Pinkies ini eksklusif di Bali untuk saat ini. Limited lah kok, limited edition di Bali. Yes. Jadi ada sense of udah bisa urgency-nya di-boot juga. ya. Jadi akan di Bali. Oke, ada nggak ayat yang berkesan, ayat Alkitab yang benar jadi rema untuk Anda berdua? Kenapa kita mulai ini di awal dan kenapa konsep ini bisa lahir? Itu dari Keluaran 4 ayat 2. Di mana saat Tuhan mau memakai Musa, di situ Musa mulai meragukan dirinya sendiri, dia mulai merasa nggak layak. Yang Tuhan tanyakan ke Musa adalah apa yang ada di tanganmu. Jadi dari sana konsep ini pun lahir dengan memanfaatkan apa yang ada di tangan kita. Dan di lokal di sini apa gitu, resource kita banyak banget padahal. Gitu. Wow. Iya. Jadi itu siap. Kita kadang kalau Ko Philip nih sering ngomong nih, kita tuh suka lihat donat bolongnya doang dilihat. Kita lihatlah donatnya itu as it is gitu. Jadi kemampuan itu sih yang kita harus remind apa sih yang ada di tangan kita atau pertanyakan ke diri kita. Itu sih Ko. Oke. Sip. Sekarang Subles ya minta tolong Anda salah satu untuk berdoa buat jemaat-jemaat yang sekarang masih struggle, masih bingung gitu gimana untuk bisnisnya. Itu apakah kadang-kadang ngikutin pasar atau ngikutin passion atau seperti apa gitu. Iya, tentunya juga untuk mereka juga bisa lihat seperti yang Koko bilang tadi, apa yang ada padaku itu tadi gitu. Karena nggak semua orang bisa melihat itu. Nggak semua orang bisa lihat 5 roti 2 ikan ada di tangannya dan itu bisa jadi 12 bakul seperti Koko Cece. Ya, silakan. Kan Benny. Oke. Iya teman-teman, kita berdoa ya. Bapak terima kasih atas kesempatan ya Tuhan kami bisa sharing pengalaman kami. Kami berdoa ya Tuhan biar hal ini ya Tuhan bisa menjadi berkat, bisa menjadi inspirasi juga ya Tuhan bagi teman-teman yang mendengarkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman yang mungkin lagi struggle dalam bisnis ataupun mau memulai bisnis. Kiranya Engkau yang berikan hikmat ya Tuhan. Amin. Kemampuan untuk bisa melihat ya Tuhan peluang-peluang yang ada, kemampuan untuk bisa memanfaatkan ya Tuhan apa yang ada di tangan mereka ya Tuhan. Tidak melulu ya Tuhan tentang kesempurnaan, tapi keberanian ya Tuhan untuk bisa melangkah, berani untuk mengambil langkah pertama itu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan biar Tuhan yang sertai, Tuhan yang tuntun ya Tuhan perjalanan daripada bisnis tersebut, biar semuanya Tuhan yang pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you Bro Benny, Karina. Thank you Ko Thank God bless you, ya. Cece. Thank you, Ko. Dan Thank you, berkati Ce. banget lewat hari ini. Baik pemirsa, sekian episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, Tuhan Yesus bye-bye. God memberkati. bless.